Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Niputu Ayudhila Rarasati, Kadevina Anggreni, dan saya sendiri Madeda Pranujaya Nugraha. Kelompok kami membahas tentang landasan sosial budaya pada pendidikan. Landasan sosial budaya pada pendidikan ini memiliki 3 poin, yaitu pendidikan dan pengembangan kebudayaan, masyarakat dan sekolah, demokrasi pendidikan dan transisi. Pada materi pendidikan, pengembangan, dan kebudayaan akan disampaikan oleh rekan saya, Ayudhila. Baik, perkenalkan nama saya Ayudhila Larasati dengan NIM 035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan dijadikan proses transformasi budaya, yang artinya pendidikan merupakan suatu kegiatan pewaris budaya dari generasi pertama hingga generasi selanjutnya. Kebudayaan juga merupakan hasil cipta dan karya norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Kemudian, adapun fungsi pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Yang pertama, itu sebagai pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, memperkuat pendidikan nasional. Dan yang ketiga, menyaring budaya sendiri dengan budaya lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Yang pertama, itu mendidik generasi muda agar sejalan dengan nilai-nilai budaya. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan terhadap generasi muda. Dan yang ketiga, itu mengembangkan skill atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Yang pertama, itu berkelanjutan, di mana hal ini dimaksudkan bahwa pengembangan kebudayaan ini diawali dari peserta didik masuk awal sampai akhir dari satu pendidikan. Yang kedua, itu pemberian mata pelajaran, yaitu pemberian pengembangan kebudayaan di setiap mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, itu peserta didik yang aktif. Artinya, pengajar mengarahkan peserta didik agar mampu aktif dan mandiri di dalam mencari informasi terkait karakter budayanya sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu nilai tidak lagi diajarkan, namun dikembangkan, di mana nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Artinya, nilai itu tidak menjadi pokok pembahasan yang dikemukakan seperti pada umumnya. Masyarakat dan sekolah. Masyarakat dan sekolah merupakan komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, masyarakat memegang peran sebagai pelaku atau peserta didik, dan sekolah memegang peran sebagai tempat pelaksanaan proses belajar mengajar. Di sekolah, masyarakat mendapat ilmu pendidikan dan tumbuh menjadi SDM yang bermutu. Masyarakat yang terus berkembang mengakibatkan kependidikan di sekolah juga berkembang. Hal ini disebabkan oleh cara berpikir dan tingkah laku yang berubah. Perkembangan pendidikan pada sekolah dilakukan dengan tujuan untuk mendidik para peserta didik yang berasal dari masyarakat agar mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Hubungan sekolah dengan masyarakat disebut dengan istilah Husemas. Husemas adalah bagian dari administrasi pendidikan yang mengatur hubungan antara masyarakat dan lingkungan sekolah. Humas pendidikan adalah serangkaian organisasi yang berkegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan yang harmonis itu bertujuan agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kindert, Balgin, dan Gallagher mendefinisikan Husemas sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah, dan masyarakat. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting sebagai berikut, yaitu adanya kepentingan sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah guna menjamin masa depan anak-anak mereka sebagai generasi penerus.
Sekolah memiliki tujuan mendidik masyarakat sebagai bekal dalam menjadi generasi penerus. Dan untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, masyarakat harus ikut berperan dalam pengembangan sekolah. Untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama ada integrity, yang mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Yang kedua ada continuity, yaitu hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus supaya masyarakat lebih mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga ada simplicity, merupakan prinsip yang menghendaki supaya dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang keempat yaitu ada coverage, adalah kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan memuat segala aspek dan substansi yang harus diketahui oleh masyarakat seperti program ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada constructiveness, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat yang mana sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program-program sekolah. Dan yang terakhir ada adaptability, adalah program hubungan masyarakat dan sekolah yang disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat. Demokrasi pendidikan dan transisi. Pendidikan demokrasi adalah suatu media pendidikan yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebudayaan demokrasi. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan menjadi warga negara yang efektif. Hal-hal yang perlu perhatikan dalam menanamkan pendidikan demokrasi yaitu yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Yang kedua, demokrasi adalah suatu learning process atau proses belajar yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Transisi demokrasi. Di dalam era transisi ini, lembaga pendidikan seperti kampus memegang peranan penting karena kampus dengan independensinya itu ditunggu peranannya sebagai penengah ketika polarisasi sosial meluas. Kampus dengan kebebasan akademisnya itu semakin ditantang untuk menghadapi perubahan. Dan di era disrupsi yang sedang kita hadapi saat ini, dan kita harus ambil salah satu dari dua pilihan, yaitu disrupt atau to be disrupted. Adapun manajemen menuju pendidikan yang berkualitas. Yang pertama yaitu memanusiakan manusia untuk peradaban yang lebih cerah. Globalisasi saat ini merupakan fenomena yang memiliki dua mata sisi. Ada sisi positif dan sisi negatif. Yang kedua, dari sentralisasi standarisasi menuju desentralisasi otonomi pendidikan. Reformasi pendidikan menekankan pada perubahan manajemen dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu otonomi sekolah sebagai piranti meningkatkan mutu sekolah dalam era desentralisasi. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi guna mempersiapkan sumber daya insani yang relevan bagi pembangunan. Yang kelima, pendidikan berorientasi akan kecakapan hidup. Yang keenam, mengembangkan kultur sekolah sebagai sebuah pendidikan yang bermutu. Sekian, terima kasih.